Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan kami di Kompas Iman Jemaat Hosana. Saya Glenn Latuheru dan teman saya. Dan saya penginjil Hendry. Kami hari ini akan membahas ngobrol-ngobrol nih tentang Katekismus Heidelberg. Nah, mungkin awalnya dijelasin dulu, Pak. Ya. Katekismus Heidelberg itu apa sih sebenarnya? Jadi katekismus itu adalah pengajaran-pengajaran dasar untuk jemaat Kristen. Oke. Nah, ini berasal dari Heidelberg. Daerah yang namanya Heidelberg gitu. Jadi isinya katekismus ini ya berdasarkan buku panduan mereka itu ya. Nah, ini kita mempelajarinya satu persatu. Hari ini kita sudah sampai di bagian terakhir dari katekismus Heidelberg. Ya, hari yang terakhir. Hari yang terakhir. Ya. Betul. Jadi pas hari terakhir ini memang membahas tentang salah satu bagian dari doa Bapa kami. Yang isinya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang kita bahas ya hari ini, Pak. Ya? Betul. Oke, nah mungkin pertanyaan pertama nih, Pak. Ya. Nah, apakah Tuhan itu memang mencobai manusia? Nah, ya. Dari kata-kata itu kan ada. Iya, betul sekali ya. Nah, apakah Tuhan mencobai manusia? Tentu jawabannya tidak. Karena kita mengetahui di dalam Alkitab, secara khusus di kitab Yakobus ya, dikatakan di sana, kalau kamu menderita sesuatu pencobaan, jangan katakan pencobaan itu datang dari Allah. Dikatakan Yakobus karena Allah itu memang tidak mencobai manusia. Jadi dari sana kita memahami kalau apakah Tuhan mencobai manusia? Ya tentu jawabannya tidak ya. Nah, kenapa Allah itu tidak mencobai manusia? Nah, secara teologis, para teolog sudah sepakat di dalam Kristenan itu ada dua nama untuk membedakan ya. Ada satu namanya pengujian atau ujian, satu lagi pencobaan atau cobaan. Nah, kalau ujian ini berasal dari Allah, pencobaan berasal dari iblis. Itu sumbernya. Lalu tujuan dari ujian itu adalah untuk memurnikan, untuk melatih, untuk membuat sesuatu itu jadi lebih baik. Tapi kalau pencobaan tujuannya adalah untuk keburukan, untuk menjatuhkan, untuk membuat seseorang itu jadi hancur, membuat seseorang itu jauh dari Allah, jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Jadi para teolog sepakat bahwa untuk mengerti kata pencobaan, kadang kita harus membedakan dua itu, pengujian dan pencobaan. Ujian dan pencobaan. Ya, ujian datang dari Allah, tujuannya untuk memurnikan, untuk melatih seseorang jadi lebih baik. Kalau pencobaan datangnya dari iblis dan tujuannya untuk menjatuhkan manusia. Nah, lalu misalnya di sini kenapa Tuhan Yesus ini mengatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan gitu ya pertanyaannya ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena dia kan tidak mencobai manusia. Ya, tapi kenapa Tuhan Yesus minta doa seperti itu? Nah, kita harus memahami doa ini bahwa apa? Tuhan Yesus itu ingin kita untuk sadar bahwa dalam dunia ini ada begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak kuasa gelap yang berusaha untuk membawa kita jauh dari Tuhan, membawa kita dalam pendosa. Nah, sehingga doa ini diajarkan Tuhan Yesus supaya kita itu bersandar, berharap, dan bergantung pada kuasa Tuhan, bergantung pada Tuhan untuk menghadapi kegelapan tersebut. Ya, demikian jadi maksud daripada kata-kata ini ya. Mencobai manusia gitu. Ya. Manusia gitu ya. Kalau misalnya nih tadi kan dikatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak mencobai manusia. Karena kan tadi kan katanya pencobaan itu sifatnya lebih yang menjatuhkan begitu, maka Tuhan tidak mencobai manusia gitu ya. Nah, lalu sebenarnya apa makna dari jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat tuh sebenarnya gimana ya, Pak? Ya, jadi kalau makna yang sesungguhnya adalah tadi ya saya sempat katakan Tuhan ingin kita bergantung, bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi segala pencobaan tersebut. Ya, nah memang kita terkadang dalam pencobaan gini kita sulit juga kadang membedakan ini dari Tuhan atau dari setan ya, dari iblis. Nah, tapi kita memahami dari Alkitab kadang hal itu memang bercampur. Dalam arti apa? Pencobaan itu kadang memang dari iblis,
tetapi sebenarnya itu pun diizinkan oleh Tuhan. Nah, diizinkan oleh Tuhan, misalnya ya kita ambil 2 cerita di dalam Alkitab. Misalnya pencobaan yang dialami oleh Ayub. Nah, Ayub itu memang dicobai oleh iblis supaya dia berdosa. Tapi Tuhan yang mengizinkan pencobaan itu berlangsung. Ataupun misalnya kisah Yesus dicobai di padang gurun. Itu dikatakan Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi memang ini tujuannya untuk menjatuhkan dia ya. Memang sumbernya dari iblis, tetapi semua itu diizinkan oleh Tuhan. Nah, ini artinya apa? Bahwa di dalam pencobaan itu sendiri, walaupun sumbernya iblis, Allah tetap yang berdaulat. Allah tetap memiliki kontrol atas iblis yang melakukan pencobaan tersebut. Sehingga kadang memang pencobaan dan ujian itu bisa kadang berjalan bersama-sama gitu ya. Walaupun memang ada iblis, tapi tetap kita lihat bukan iblis yang paling berkuasa. Ada Allah yang tetap mengontrol semuanya, mengizinkan bahkan mengatur iblis untuk melakukan pencobaan itu. Oke, nah ini di kata-kata selanjutnya nih Pak. Ya. Nah kata selanjutnya kan ada lepaskanlah kami dari yang jahat, ya, karena engkaulah yang punya kerajaan. Nah itu ya, apa hubungannya? Itu kan kayak dua konten yang berbeda sepertinya. Ya, makanya doa ini sungguh sangat ini ya, baik dalam artinya ya. Jadi kita melihat ini adalah sebuah kesinambungan, bagian ini juga tidak terlepas dari bagian-bagian daripada doa Bapa kami yang sebelumnya. Nah, kan sebab dikatakan Allah kita itu adalah Bapa ya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga, datanglah kerajaan-Mu dan lain sebagainya ya. Intinya adalah bahwa dalam doa Bapa kami kita mengakui Allah itu sebagai penguasa atas dunia ini, dia sebagai pemerintah yang utama, bahkan di atas daripada kejahatan, iblis, kegelapan, dan lain sebagainya. Makanya pada waktu kita diajarkan oleh Tuhan untuk berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan sorga, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena kita menyadari ya, bahwa tidak ada kejahatan dalam dunia ini yang dia lebih berkuasa daripada Allah kita. Tetap Allah kita yang mengontrol semuanya ini. Nah, sehingga kita sebagai anak-anak diharapkan ya dengan rendah hati meminta kepada Tuhan, ya Tuhan kalau bisa lepaskan kami dari jahat, jauhkanlah kami dari pencobaan. Karena Engkaulah yang mempunyai dunia semuanya. punya semua ini, Engkau yang punya kuasa sebenarnya, melebihi daripada iblis, melebihi segala kejahatan. Nah, ini hal yang bagi saya kita harus memang doakan ya, kita sadar sebagai manusia, kita sebagai orang Kristen berusaha yang baik, tapi kadang lebih banyak yang jahat yang kita lakukan. Tanpa terasa ya, hal-hal yang buruk itu kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak sadar, tapi itu sebenarnya bisa jadi itu adalah pekerjaan kuasa gelap, pekerjaan daripada iblis memang ingin mencobai kita. Nah, sebagai salah satu contoh mungkin saya bawa kepada kita ya. Ya sekarang kan lagi juga heboh terus soal ini ya, yang terjadi di tubuh polisi ya. Iya, tahu, lagi aktual banget itu. Nah, itu bukan adalah seorang Kristen, keluarga Kristen yang melakukan ini sangat menyedihkan ya, karena ini keluarga Kristen yang punya pangkat cukup tinggi, kekuasaan yang tinggi ya. Nah, seharusnya kan dia bisa melakukan hal yang baik, menjadi berkat, jadi kesaksian ya bagi dunia ini. Nah, tapi kita ya tidak tahu kenapa hal ini bisa demikian terjadi. Nah, karena itulah bagi saya kita sebagai orang Kristen harusnya ya walaupun kita sudah sampai tahap hidup yang tinggi, status yang tinggi, kita justru kadang harus berhati-hati. Karena apa? Kuasa kegelapan itu bisa sangat kuat sekali tanpa kita sadari. Kita bayangkan loh, orang itu kadang lihat chatnya ya, Tuhan Yesus memberkati atau apa, ini ya. Tapi bisa jatuh sampai satu hal yang begitu buruknya lah di dalam mata dunia, mata manusia ya. Nah ini karena memang kita sadari, kadang ada pencobaan dari iblis. Dan kalau kita tidak bergantung pada Allah, tidak berharap pada kuasa Tuhan yang
ya ayo lepaskanlah Tuhan kami dari ini ya, yang jahat ini, jauhkan kami dari pencobaan, jangan bawa kami dalam pencobaan, karena mungkin ya kita nggak akan mampu gitu ya, kalau tidak bersandar pada kuasa Tuhan. Iya. Menarik sekali ya, Bapak. Ternyata doa Bapak kami ini betul-betul lengkap sebenarnya. Banyak betul, banget yang bisa kita pelajari. Kaya sekali, maknanya sangat dalam gitu ya. Bahkan tiap kata pun juga ya. Betul. Setiap kata pun bisa kita ambil maknanya gitu ya. Terima kasih Pak Henry untuk penjelasannya. Jemaat sekalian, kita bersyukur kalau kita boleh sama-sama belajar tentang apa makna dari setiap kata yang ada di doa Bapa kami. Kiranya sesi-sesi Kompas Iman yang telah membahas tentang hal ini bisa menolong kita untuk semakin bertumbuh dalam iman kita. Sampai ketemu lagi di Kompas Iman berikutnya. Tuhan memberkati.